Oke teman-teman, kembali lagi di channel Galeri Farid, dimana video perjalanan pada kali ini tuh saya kembali ke arah kota Jakarta ya, dari kota Wonosobo dengan menggunakan perusahaan otobus dari Sinarjaya. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, atau part yang kedua. Untuk part yang pertama linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Untuk teman-teman boleh deh ditonton part yang pertama terlebih dahulu. Yuk, gas tonton tuh. Ya, tahu. Bagus nggak? Bagus hasilnya. Bagus banget. Nggak goyang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di rumah makan Sari Rasa yang berada di Kendal. Di situ banyak banget PO yang istirahat di sini. Salah satunya itu PO Garuda Mas. Lalu Cahaya Trans juga ada. Lalu PO Nusantara sama Medali di sini, sama Tunggal Darat ternyata. Ini salah satunya nih, PO Cahaya Trans di sini. Ada 2 unit. Lalu Sinarjaya ada beberapa unit di sini. Ini Garuda Mas, julukan Alesa. Lalu di sana masih banyak tuh Garuda Mas di ujung sana. PO Haryanto, Haryanto juga di sini ternyata. Oke teman-teman, setelah beristirahat di rumah makan Sari Rasa Kendal, akhirnya kita melanjutkan perjalanannya lagi nih. Setelah beristirahat sekitar 40 menit di rumah makan ini. Soalnya jarak dari Kendal menuju ke Jakarta masih cukup jauh ya. Jadi jarak dari Weleri Kendal menuju ke kota Jakarta sekitar 400 km lagi. Kalau andaikan lancar kurang lebih sekitar 5 jam ya, kita akan sampai di Jakartanya. Untuk rasa masakan dari rumah makan Sari Rasa Kendal sendiri tuh menurut saya pribadi sih ini ya enak aja sih, walaupun saya tuh baru pertama kali makan di sini. Lauknya tuh ada ayam ya, lalu dikasih sayur acar bukannya ini namanya ya. Terus ada kerupuknya juga nih, dan rasa tehnya enak sih, lumayan lah. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk di gerbang tol Weleri dan akan menyusuri jalan tol Trans Jawa. Kita bakalan jospol nih hingga sampai di sekitaran kota Jakarta. Habis itu kita bakalan melewati jembatan paling ikonik di tol Trans Jawa ini, yaitu jembatan Kalikuto yang berwarna merah nih. Kalau teman-teman lewat sini ketika malam hari, pasti jembatan ini tuh bakalan terang banget nih teman-teman. Jembatan ini tuh menjadi perbatasan antara Kabupaten Kendal dan juga Kabupaten Batang. Jadi ada sedikit cerita yang menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman naik bis, pastikan ada waktunya untuk beristirahat ya. Ketika di rumah makan dan sekalian krunya tuh istirahat juga gitu pas di rumah makan. Jadi tadi pas berangkat dari rumah makan tuh sedikit agak telat ya. Sebenarnya kita nungguin satu penumpang ketika mau berangkat dari rumah makan. Tapi karena orangnya tuh yang ditungguinnya nggak datang-datang juga, akhirnya penumpang tersebut tuh ditinggal di rumah makan yang tadi. Ya mungkin untuk penumpang yang ditinggal tuh bakalan dioper kayaknya ya ke bis Sinarjaya yang lainnya. Saya juga nggak tahu sih ending dari penumpang tersebut. Jadi teman-teman kalau naik bis bisa mungkin jangan terlalu lama nih membuang waktu ketika beristirahat di rumah makan. Kalau nggak setelah selesai makan tuh atau ibadah ya di tempat rumah makan ketika istirahat, teman-teman langsung aja menuju ke bis yang teman-teman naiki. Atau kalau teman-teman lagi ngudut atau lagi ngerokok ya bisalah ngerokoknya itu deket bis teman-teman yang teman-teman naiki saja gitu. Atau mungkin saya saranin kalau bisa minta izin dulu lah ke kru bisnya jika memang teman-teman tuh bakalan sedikit agak lama karena mau buang hajat dulu. Bisa juga teman-teman tuh kenalan sama orang yang duduk di samping teman-teman. Saya yakin sih kalau andaikan udah kenal pasti bisa aja tuh ditahan dulu sama orang yang di sampingnya teman-teman yang duduk itu ketika bisnya akan berangkat lagi. Jujur sih saya juga sedikit kaget juga ya ketika ada penumpang yang ditinggal sama bis di rumah makan. Ya mungkin bisa jadi gambaran untuk teman-teman nih ketika teman-teman naik bis sendirian.
Ya buat saya juga sih ini. Baru tahu juga nih kejadian kayak gini. Kalau andaikan teman-teman di rumah makan ketika istirahat naik bis, jangan fokus ke HP sih, kayak main game ataupun teleponan gitu. Soalnya kan kalau di rumah makan, kalau bisnya pengen berangkat tuh pasti diumumin ya menggunakan pengeras suara. Nah, kalau teman-teman lagi teleponan atau main game pakai headset, pasti bakalan nggak kedengeran sih pengumumannya tersebut tuh. Tapi alhamdulillahnya sih saya belum pernah ya ngalamin ketinggalan di rumah makan ketika naik bis. Tapi pernah hampir ditinggal kereta api ketika lagi ngerokok. Jadi kan kalau kita naik kereta api jarak jauh tuh pasti ada waktunya sih kereta api tersebut untuk berhenti agak lama ya. Kayak kena susul atau bersilang dengan kereta api yang lainnya. Atau ada kalanya kereta api berhenti lama tuh ketika ganti kru yang bertugas gitu. Nah waktu itu tuh saya tuh turun di sebuah stasiun karena agak lama berhentinya setahu saya. Lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu penumpang yang lainnya gitu, yang naik kereta api tersebut juga. Karena kami ya berdua tuh berasal dari kota yang sama tinggalnya. Nah tiba-tiba kereta api yang kita naiki tuh berjalan perlahan tuh, atau berangkat lagi tuh. Untungnya kami berdua tuh ngeh gitu, keretanya berjalan perlahan. Kalau andaikan gak ngeh ya udah wassalam tuh. Ditinggal kereta api tuh waktu itu tuh. Oke teman-teman, ini dia penyebab macet di jalan tol Trans Jawa pada waktu itu ya. Jadi bukan hanya satu atau dua, pilih aku atau dia yang kau suka. Ini mah lagu anjir. Bentar-bentar salah teks nih. Nah, jadi bukan hanya ada satu atau dua titik perbaikan jalannya nih teman-teman. Pokoknya nggak kehitung deh perbaikan jalan yang ada di tol Trans Jawa pada waktu itu. Mungkin perbaikan jalan karena sekarang tuh udah mulai masuk di bulan Oktober, yang artinya beberapa bulan lagi kita tuh memasuki akhir tahun.
Dan biasanya di akhir tahun tuh volume kendaraan yang lewat jalan tol Trans Jawa ini pasti bakalan padat banget sih oleh orang-orang yang akan mudik di libur Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu mungkin saja pihak Jasa Marga tuh udah mulai nih melakukan proses perawatan atau perbaikan jalan di ruas tol Trans Jawa ini. Sebenarnya bukan hanya di tol Trans Jawa saja sih. Beberapa waktu yang lalu saya menuju ke kota Bandung lewat tol Cipularang, dan di sana juga melakukan proses perawatan atau perbaikan di jalan tolnya, seperti menambal jalan yang rusak atau melakukan pengecoran ulang. Bukan hanya melakukan perbaikan aspal atau jalannya saja sih sebenarnya mah. Teman-teman tahu kan kalau ke Bandung tuh kan lewat jalan tol Cipularang tuh ekstrim banget ya. Nah, setiap ada turunan di jalan tol Cipularang, pasti ada jalan khusus untuk mobil yang mengalami masalah pada remnya atau remnya blong mendadak gitu. Nah, ini dia nih contoh gambarnya yang saya ambil dari Bapak Google. Namanya tuh, ini tuh jalur penyelamat di jalan tol nih teman-teman. Nah, jalur penyelamat tersebut tuh bahkan lagi diperbaiki juga di jalan tol Cipularang. Jadi teman-teman sedikit agak tahu kan ya kenapa jalan tol beberapa bulan yang lalu tuh mengalami kenaikan tarif. Ya mungkin saja karena ini ya untuk pengguna jalan tolnya juga gitu, untuk melakukan perawatan di jalan tolnya. Ya kurang lebih seperti itu sih ya yang saya tangkap. Oke teman-teman, kali ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5 sore. Berarti kita sudah melakukan perjalanan sekitar 9 jam lamanya. Terhitung kita berangkat dari Terminal Mendolo Wonosobo sekitar jam 8 pagi. Untuk keberangkatan dari Terminal Mendolo Wonosobonya ada di part yang pertama. Boleh tuh ditonton terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum menontonnya. Nah, untuk jalan yang ke kiri itu tuh mengarah ke Bandung ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Sumedang lalu ke Tasik, Garut atau ke Bandung, teman-teman ambil jalan yang ke kiri itu tuh, atau lewat Dawan Interchange. Bener kan ya? Interchange ya penyebutannya ya. Atau bisa dikenal sebagai jalan tol Cisumdawu, yaitu Cilenyi, Sumedang, dan Dawan. Biasanya sih bis yang ke arah Bandung dari timur akan lewat tol Cisumdawu, seperti bis Sugeng Rahayu dari Surabaya, lalu ada bis Eka Trayek Surabaya juga ya. Ada bis Budiman dari Wonosobo ke Bandung via Bobotsari atau Pantura. Lalu ada bis Nusantara dari Semarang ke Bandung. Ya pokoknya cukup banyak sih bis yang lewatnya tuh tol Cisumdawu yang mengarah ke Kota Kembang atau Kota Bandung. Ya nggak mungkin juga saya absenin satu-satu sih. Oke teman-teman, kali ini kita kejebak macet lagi nih di kurang lebih KM 109 Jalan Tol Trans Jawa, atau bisa dibilang kita tuh sudah sampai di Kabupaten Subang. Berarti itu artinya setelah Kabupaten Subang, lalu Kabupaten Karawang, lalu Kabupaten Bekasi, lalu sampai juga di Kota Jakarta. Sedangkan itu saya akan turun di Pol Sinarjaya Cibitung Bekasi.
Dan bis ini tuh titik akhirnya di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Berarti sebentar lagi kita akhirnya sampai juga nih di titik tujuan kita, yaitu di Pol Cibitung, Bekasi ya. Untuk bis Sinar Jaya sendiri tuh sebenarnya ada dua pilihan nih ketika teman-teman dari Wonosobo menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Teman-teman bisa pilih mau lewat jalur Parakan Welleri atau bisa juga memilih lewat jalur Aji Barang Bumi Ayu. Kalau teman-teman mau cepet sampainya ya saya saranin sih untuk mending naik bis yang lewatnya itu Parakan Welleri atau bis Sinar Jaya yang saya naiki ini nih. Kalau lewat Parakan Welleri itu hitungannya perjalanannya itu sekitar 8-9 jam perjalanan ya. Kalau lewat Bumi Ayu Aji Barang sekitar 9-10 jam perjalanan. Ya itu semua tergantung di jalannya juga sih. Soalnya kalau di jalan kan nggak ada yang tahu ya akan seperti apanya. Nah, kenapa kalau lewat Aji Barang atau Bumi Ayu sedikit agak lama? Jadi dulu saya itu pernah ke Jakarta dari Wonosobo dan lewatnya itu Bumi Ayu atau Aji Barang. Jadi dia tuh bakalan mampir teman-teman di terminal bis yang akan melewati rute tersebut, seperti terminal bis Purbalingga dan terminal bis Purwokerto. Nah, jadi yang bikin sedikit agak lamanya ya di situ sih. Kita akan mengambil penumpang dulu di beberapa terminal bis lintasannya. Oh iya, sama terminal Banjarnegara deh kalau nggak salah waktu itu. Jadi makanya sedikit agak lama kalau bis lewat Aji Barang atau Bumi Ayu dibandingkan bisnya itu lewat Parakan atau Welleri. Nah, kalau lewat Parakan Welleri ya teman-teman pasti tahu jalannya ya. Kalau teman-teman udah nonton di part yang pertama, makanya sedikit agak lebih cepet. Kalau andaikan teman-teman tuh lewatnya via jalur Parakan atau Welleri, ya minusnya jalannya ekstrim banget sih, itu sih. Aku tuh suka naik kereta bis ya ini semenjak kerja tuh. Soalnya capek, ini apa? Butuh refreshing gitu ya? Iya, betul. Soalnya kan orang tua, aku tuh asli Jakarta ya, jadi pulang mudik di Jakarta. Pulang mudik di Jakarta. Sepinya malah ke Jakarta. Iya, itu buat apa juga tiap bulan di Jakarta. Sepi banget. Iya sih. Tapi butuh. Butuh banget makanya. Nah, untuk teman-teman yang mau naik bis Sinar Jaya menuju ke Jakarta dari Wonosobo, teman-teman tuh bisa memesan tiketnya melalui dua cara nih. Yang pertama, teman-teman bisa langsung datang aja ke Terminal Mendolo Wonosobo dan memesan tiketnya secara langsung atau biasa disebut dengan on the spot. Bukan on the spot yang di Trans 7 ya. Kalau nggak salah udah nggak ada ya acaranya ya, udah gulung tikar. Padahal acaranya bagus tuh. Bisa menambah wawasan kita tuh, juga bisa menambah pengetahuan kita, tapi sayangnya udah nggak ada ya acaranya ya. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa memesan melalui aplikasi online seperti di tiket.com atau Redbus atau Traveloka ataupun aplikasi yang lainnya. Banyak kok aplikasi atau web untuk pemesanan tiket bis Sinar Jaya secara online. Mungkin untuk teman-teman yang selalu update berita akhir-akhir ini tuh, teman-teman tahu gak ya kalau saya cerita ya? Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian yang cukup heboh juga nih. Jadi ada sebuah insiden di dalam bis antar kota antar provinsi. Saya lupa sih bis Sinar Jaya apa bukan ya? Pokoknya tuh insidennya tuh salah satu penumpang melakukan pencurian nih di dalam sebuah bis yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Jadi si pelaku tuh membawa tas yang isinya batu nih teman-teman, kalau nggak salah ya. Lalu ditukarkan dengan tas milik penumpang yang lainnya, yang isinya itu kalau nggak salah komputer atau PC gitu, atau laptop gitu. Dan aksi pelaku tuh terekam oleh CCTV yang ada di dalam bisnya. Mungkin teman-teman tahu deh berita ini. Nah, semenjak kejadian itu tuh perusahaan otobus Sinar Jaya melakukan tindakan pencegahan agar kejadian tersebut nggak akan terulang lagi. Yaitu dengan cara ketika bis yang diberangkatkan dari terminal, nanti tuh kondektur bis Sinar Jaya akan mengecek KTP para penumpangnya. Lalu nantinya akan dicocoki KTP kita dengan tiket yang sudah kita pesan. Nah, untuk teman-teman yang memesan tiket bis Sinar Jaya secara online, kalau bisa mengisi data dirinya jangan sampai salah dengan KTP ya teman-teman. Soalnya waktu itu tuh saya mengisi data nama saya itu disingkat nih, atau bisa dibilang nggak sesuai dengan KTP sendiri si tiketnya. Ya waktu itu saya tuh nulis gak secara lengkap, soalnya nama saya kepanjangan, jadi males ngetiknya. Mager ngetik. Nah waktu itu tuh saya sempet dipermasalahin masalah tiketnya tuh. Tapi alhamdulillahnya waktu itu petugas Sinar Jayanya nggak ribet sih.
Yang penting saya itu udah ngejelasin alasan saya menyingkat nama saya. Ya mungkin untuk teman-teman yang mencari tiket batalan dari orang lain, saya saranin mending gak usah ya. Walaupun ditawari setengah harga, takutnya malah jadi dipermasalahkan ketika sudah di dalam bisnya. Kan ada tuh ya di FB atau di Facebook yang jual beli batalan tiket bis dengan harga murah. Ya saya saranin mending gak usah sih. Tapi itu untuk PO Sinar Jaya ya. Saya kurang tahu nih untuk perusahaan otobus yang lainnya, apakah seperti ini atau berbeda. Itu sih cuma saran dari saya saja. Sisanya teman-teman yang menjalankan atau kembali lagi ke pribadi masing-masing. Rumah. Gitu. Jadi kan bisa bebas gitu. Nah, awalnya mikirnya kayak gitu. Lama-lama 2 minggu setelahnya, kok sepi banget ya gitu. Gak pernah ada yang ngebawain lagi gitu. Gak pernah ada yang nyiapin makanan. Jadi mandiri. Iya, ujung-ujungnya ntar malam-malam nangis. Tapi nangisnya bukan nangis kayak kenapa ya aku harus ke Jakarta, harus jauh sama mama. Nangisnya bukan kayak gitu, tapi nangisnya lebih kayak kangen momen-momen sama mama papa lagi di rumah gitu. Jadi bukan menyesali gitu loh, malah lebih mengenang aja. Kalau misalnya mau disesali, apa yang mau disesali gitu? Iya, bener. Kita juga sama-sama lagi berjuang gitu. Sama-sama. Orang tua juga lagi berjuang, nah dengan apapun itu aja disesali. Berjuang. Sama-sama. Jadi gak disesali kok, cuman kayak ya karena ada sesuatu perubahan yang menurut aku besar, signifikan banget. Jadi kayak mau sih ya rasanya. Kalau main di bawah ya aku foto dulu. Jalan pulang, aku tanpamu, butiran lembu. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki Kabupaten Karawang, atau lebih tepatnya berada di Karawang Timur, atau letaknya itu gak jauh dari posisi jalan tol layang MBZ. Itu tandanya sebentar lagi kita bakalan tiba nih di Kabupaten Bekasi. Dan kali ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 7 malam ya, yang artinya bis ini sudah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 11 jam. Jadi untuk perusahaan otobus yang memiliki trayek dari Wonosobo ke Jakarta, sebenarnya bukan hanya Sinar Jaya saja sih ya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan otobus yang bisa juga dicoba untuk teman-teman nih. Seperti bis Damri, lalu ada Dieng Indah, lalu bis Kupu-Kupu Ayu, lalu ada juga PBP ya. Jadi total sekitar ada 5 perusahaan otobus yang memiliki trayek dari Wonosobo ke Jakarta. Kalau nggak salah 168 Trans juga ngebuka ya. 168 Trans bukan dari Wonosobo tapi dari Purwokerto. Iya saya lupa. Sorry. Jadi kesimpulan pada perjalanan kali ini apa ya? Yang pertama, di jalan tuh gak akan ada yang tahu ya teman-teman, dimana pada perjalanan pada kali ini tuh gak kehitung kena macetnya berapa kali gitu. Dan juga perjalanan pada kali ini tuh kita sempat mengalami musibah. Kalau teman-teman nonton part yang pertama pasti tahulah. Jadi bis yang saya naik itu sempat mengalami ban bocor ya, ketika masih berada di Kecamatan Pagerhuyung, masih di Kabupaten Kendal. Jadi durasi perjalanan pada kali ini tuh ya cukup lumayan lama ya, karena gara-gara itu sih. Lalu yang kedua ini bisa jadi cerminan nih buat teman-teman ataupun saya juga nih, ketika kita sedang melakukan perjalanan naik bis. Jadi seperti di awal video sempat ada kejadian ya, baru saya alamin juga sih. Jadi salah satu penumpang ditinggal di rumah makan tempat kita istirahat, karena memang nggak datang-datang juga setelah diumumin melalui pengeras suara. Ya saya juga nggak tahu sih kenapa penumpang tersebut tuh nggak datang-datang ke bis kita ketika bis ini pengen melanjutkan perjalanannya kembali, dan akhirnya beliau pun ditinggal. Saya juga kurang tahu tuh orangnya lagi ngapain sih. Dan yang ketiga tuh ini perlu dicontoh juga sih sama perusahaan otobus yang lainnya. Jadi selama di perjalanan pada kali ini tuh kru dari bis ini itu tuh mereka gak ngerokok sama sekali ya. Ya mungkin kalau andaikan supir bis yang nakal atau yang bandel tuh bisa aja tuh dia tuh ngerokok sambil bawa mobil bis, sambil ngendarain gitu. Soalnya saya sering banget ya yang saya alamin ke belakang tuh. Jadi para sopir bis tuh suka ngerokok sambil nyetir bawa mobil bisnya. Tapi untuk perjalanan pada kali ini tuh luar biasa sih para krunya. Mereka tuh semuanya nggak ada yang ngerokok sambil bawa mobil bis ini gitu. Ya mungkin bisa dicontoh sih ini buat perusahaan otobus yang lainnya, biar krunya tuh tertib dalam artian nggak ngerokok ya di dalam bisnya. Mantep sih ini.
Soalnya kalau gak salah tuh ya, di dalam mobil bis Sinar Jaya tuh ada tulisan dilarang merokok di dalam bis. Tapi ya pasti aja sih oknum-oknum kru bis yang ngelanggar. Soalnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Salah. Peraturan dibuat untuk dipatuhi oleh semua kalangan yang terlibat. Itu tuh yang benar. Nah, kali ini kita akan mengambil jalan yang ke kiri nih. Kita akan turunin penumpang yang akan turun di Pol Cibitung Bekasi. Ya, termasuk saya ini nih. Yuk, kita siap-siap dulu yuk. Makasih. Enggak Pak, bawa motor. Bawa motor, ayo. Ayo gasin lagi. Yuk gasin. Sok ayo. Oke teman-teman. Sekarang tuh waktu menunjukkan hampir jam 8 malam, jadi udah tiba nih di Pol Cibitung Sinar Jaya. Kalau begitu makasih banyak ya teman-teman untuk yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis ini kami berempat langsung pulang ke rumah ke Cikampek naik motor. Untuk motornya di penitipan. Jadi tuh di sebelah sana jajaran Pos Sinar Jaya Cibitung tuh ada penitipan motor. Dan jadi kita akan ke sana untuk mengambil motor. Enggak Pak, bawa motor. Jadi mobil bis Prima Jasa, Prima Jasa, mobil bis Sinar Jaya tuh pada pengen masuk dulu ke polnya nih.